Selama ini, banyak orang beranggapan bahwa tambang legal pasti aman dan tidak berbahaya. Padahal, meskipun sudah mengikuti aturan dan pengawasan pemerintah, tambang legal tetap memiliki risiko besar terhadap lingkungan, kesehatan, hingga sosial masyarakat sekitar. Banyak yang mengira kalau sudah ada izin, semuanya beres. Tapi, kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam video ini, kita akan membahas 5 bahaya tambang legal yang paling sering diremehkan, namun sebenarnya memiliki dampak jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Kita akan lihat sama-sama kenapa status legal tidak serta-merta menghilangkan semua risikonya. Bahaya pertama yang sering kita lupakan adalah kerusakan lingkungan yang masif. Meskipun memiliki izin, tambang legal tetap mengubah bentang alam secara drastis. Bayangkan, ribuan hektar hutan yang tadinya rimbun harus ditebang. Pepohonan yang menjadi rumah bagi satwa liar dan penjaga keseimbangan ekosistem hilang dalam sekejap. Tanah yang subur digali dalam skala besar, menciptakan lubang-lubang raksasa yang mengubah kontur bumi. Akibatnya, habitat satwa liar terancam, bahkan hilang selamanya. Kerusakan ini memang seringkali lebih terkontrol dibandingkan tambang ilegal, tapi dampaknya tetap signifikan. Proses pemulihan atau reklamasi pasca tambang pun memerlukan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk bisa kembali seperti semula dan seringkali tidak pernah bisa benar-benar pulih sepenuhnya. Jadi, meskipun prosedural, kerusakan bentang alam ini adalah harga yang sangat mahal yang harus kita bayar. Selanjutnya, bahaya kedua adalah pencemaran air dan tanah. Tahukah Anda bahwa tambang legal juga menghasilkan limbah berbahaya? Proses penambangan dan pengolahan mineral seringkali menggunakan bahan kimia dan menghasilkan produk sampingan yang beracun. Misalnya, air asam tambang, yaitu air yang menjadi sangat asam setelah terpapar batuan yang mengandung sulfur. Air ini bisa melarutkan logam berat seperti merkuri, arsenik, dan timbal dari batuan, yang kemudian mengalir dan mencemari sungai serta sumber air di sekitarnya. Memang, perusahaan tambang legal diwajibkan memiliki sistem pengelolaan limbah dengan standar baku mutu yang ketat. Tapi, risiko kebocoran, kegagalan sistem, atau kelalaian operasional tetap menjadi ancaman nyata. Sekali limbah ini bocor ke lingkungan, dampaknya bisa sangat merusak, membunuh ikan, meracuni tanah pertanian, dan membahayakan kesehatan manusia yang bergantung pada sumber air tersebut. Bahaya ketiga yang tidak boleh diremehkan adalah meningkatnya risiko bencana alam. Aktivitas penambangan secara fundamental mengubah struktur dan kestabilan tanah. Lereng-lereng curam yang terbentuk dari galian tambang menjadi sangat rentan terhadap erosi dan longsor, terutama saat musim hujan. Hilangnya vegetasi penutup tanah, seperti pohon dan semak, juga menghilangkan kemampuan alami tanah untuk menyerap air. Akibatnya, saat hujan deras turun, air akan langsung meluncur ke dataran yang lebih rendah, membawa material tanah dan batuan, yang bisa memicu banjir bandang yang dahsyat. Selain itu, material sedimen dari area tambang yang terbawa aliran air akan mengendap di dasar sungai, menyebabkan pendangkalan. Sungai yang dangkal tidak mampu menampung volume air yang besar, sehingga lebih mudah meluap dan menyebabkan banjir di area pemukiman. Jadi, keberadaan tambang, meskipun legal, bisa mengubah daerah yang tadinya aman menjadi zona rawan bencana. Kita lanjut ke bahaya keempat, yaitu dampak kesehatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Lingkungan tambang identik dengan debu yang berterbangan, kebisingan dari alat-alat berat, dan paparan bahan kimia. Pekerja tambang adalah kelompok yang paling rentan. Paparan debu silika atau batu bara secara terus-menerus dapat menyebabkan penyakit pernapasan kronis seperti silikosis atau pneumokoniosis. Tapi, dampaknya tidak berhenti di pagar tambang. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang juga bisa terkena imbasnya. Debu tambang bisa terbawa angin hingga ke pemukiman, menyebabkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISP, terutama pada anak-anak dan lansia. Selain itu, suara bising dari aktivitas operasional yang berjalan non-stop bisa menimbulkan stres, gangguan tidur, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Meskipun ada standar keselamatan dan kesehatan kerja, risiko ini tetap ada dan seringkali dampaknya baru terasa setelah bertahun-tahun. Dan bahaya kelima, yang seringkali paling kompleks, adalah dampak sosial dan ekonomi. Kehadiran tambang legal seringkali diharapkan membawa kemakmuran,
tapi realitanya bisa menimbulkan konflik sosial yang tajam. Isu pembebasan lahan sering menjadi sumber gesekan antara perusahaan dan warga lokal. Ada yang merasa ganti ruginya tidak adil, ada pula yang menolak menjual tanah leluhur mereka. Selain itu, ekonomi lokal bisa mengalami perubahan drastis. Masyarakat yang tadinya bertani atau menjadi nelayan, beralih profesi menjadi pekerja tambang. Ini menciptakan ketergantungan yang tinggi pada sektor tambang yang harganya sangat fluktuatif di pasar global. Ketika harga komoditas anjlok atau cadangan habis, masyarakat bisa kehilangan pekerjaan secara massal tanpa memiliki keahlian lain untuk bertahan hidup. Kesenjangan sosial antara pendatang dan penduduk asli, serta antara pekerja tambang dan non-tambang, juga bisa memicu ketegangan di tengah masyarakat. Jadi, kesimpulannya, meskipun tambang legal beroperasi di bawah payung hukum dan pengawasan yang lebih baik dibanding tambang ilegal, bukan berarti ia sama sekali tidak berbahaya. Risiko terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran, bencana alam, gangguan kesehatan, hingga konflik sosial tetap nyata dan perlu kita waspadai bersama. Status legal seharusnya menjadi titik awal, bukan akhir, dari tanggung jawab. Pengawasan yang ketat dari pemerintah, komitmen penuh dari perusahaan untuk meminimalkan dampak, serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawasi dan menyuarakan aspirasi adalah kunci utamanya. Semakin kita memahami berbagai dampaknya, semakin kita bisa mendorong praktik pertambangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan benar-benar bertanggung jawab untuk masa depan bumi dan generasi kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, berikan komentarmu di bawah, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.